Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini anak-anak kita berjumpa lagi dalam pembelajaran daring tema 2, udara bersih bagi kesehatan, muatan pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Sebelum kita memulai pembelajaran daring pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tema yang sangat menarik, yaitu tentang pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Anak-anak, kita semua memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang dimiliki manusia sejak lahir. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh setiap orang. Tanggung jawab adalah sikap berani menyelesaikan hingga menanggung akibat dari tugas yang diberikan kepada orang tersebut. Selanjutnya, bagaimana hubungan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Anak-anak, kita tidak boleh menuntut hak jika belum mengerjakan kewajiban kita dengan penuh tanggung jawab. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab harus kita laksanakan secara seimbang. Beberapa tampilan ini adalah contoh hak, kewajiban, dan tanggung jawab di masyarakat. Sebagai warga masyarakat, kita memiliki hak untuk dipilih dan memilih dalam suatu pemilihan. Kewajiban kita yaitu berpartisipasi dalam proses persiapan hingga pelaksanaan pemilihan agar berjalan sesuai asas jujur dan adil. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat, kita harus menerima dan melaksanakan hasil pemilihan. Selanjutnya anak-anak, apa yang akan terjadi jika kita tidak melaksanakan tanggung jawab dalam masyarakat? Anak-anak, tanpa tanggung jawab berarti kita tidak menyadari baik dan buruk dari perbuatan yang kita lakukan. Apa pengertian tanggung jawab itu sendiri? Tanggung jawab adalah sikap yang harus kita miliki saat kita diberikan tugas untuk dilaksanakan. Orang yang bertanggung jawab akan melaksanakan dan menyelesaikan tugas dan kewajiban yang diberikan kepadanya dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, apa perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Setiap manusia memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Berikut ini, dalam tampilan ini akan diberikan contoh tanggung jawab, hak, dan kewajiban siswa dan sebagai warga masyarakat. Sebagai warga masyarakat, kita memiliki hak untuk memperoleh udara yang bersih, tetapi kita memiliki kewajiban di masyarakat menjaga kebersihan lingkungan. Tanggung jawab kita apa anak-anak? Ya, melakukan kerja bakti contohnya. Contoh hak, kewajiban, dan tanggung jawab kita sebagai siswa adalah kita memiliki hak untuk mendapatkan nilai yang bagus. Tetapi kita juga memiliki kewajiban belajar dengan sungguh-sungguh, melaksanakan tugas gitu ya. Dan tanggung jawabnya adalah melaksanakan piket kelas. Ini contoh-contoh hak, kewajiban, dan jawab sebagai siswa dan sebagai warga masyarakat. Contoh sekali lagi, hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Ini ada contoh kerja bakti dan musyawarah. Di dalam kerja bakti kita memiliki kewajiban. Kewajibannya apa ya? Ikut berpartisipasi membersihkan lingkungan. Tanggung jawabnya membersihkan selokan, mengumpulkan sampah, dan lain sebagainya. Hak kita adalah merasakan lingkungan yang bersih dan indah serta bebas dari penyakit. Contoh lainnya adalah musyawarah pembagian jadwal siskamling. Kewajiban kita bagaimana?
mengikuti tata tertib musyawarah. Itu kewajiban kita. Sedangkan tanggung jawabnya menghargai pendapat orang lain dan menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Anak-anak, di musyawarah kita juga punya hak. Hak apa itu? Ya, kita punya hak mengajukan pendapat, tentunya dengan sopan. Selanjutnya, apa yang harus dikembangkan di dalam bermusyawarah? Nah, dalam bermusyawarah kita mendengar pendapat yang berbeda atau bahkan saling bertentangan. Oleh karena itu, dalam musyawarah harus dilandasi dengan semangat gotong royong dan kekeluargaan. Nilai-nilai apa saja yang harus ada dalam musyawarah supaya berjalan dengan baik? Yaitu nilai kebersamaan, artinya mengutamakan kepentingan bersama. Kebebasan berpendapat, semua anggota musyawarah bebas berpendapat, gitu ya. Menghargai orang lain dalam menyampaikan pendapatnya kita menghargai. Persamaan hak dan berjiwa besar, lapang dada menerima hasil musyawarah, dan tanggung jawab untuk melaksanakan hasil musyawarah. Anak-anak, ini yang tidak kalah pentingnya yaitu tanggung jawab terhadap masalah sampah. Tanggung jawab seperti yang saya sampaikan tadi adalah keadaan wajib menanggung sesuatu. Ustadz berikan contoh perilaku yang tidak menjaga kebersihan dan akibatnya bagaimana? Jika kita membuang sampah sembarangan, akibatnya membuat aliran sungai atau selokan tersumbat. Jika tumpukan sampah yang dibiarkan di pinggir jalan menimbulkan apa? Bau tidak sedap dan mencemari lingkungan. Nah, anak-anak sudah bisa membayangkan dengan bertanggung jawab terhadap masalah sampah, kita dapat menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Bagaimana sikap tanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan? Masyarakat semuanya harus sadar akan kewajibannya menjaga kebersihan lingkungan. Misalnya tadi tidak membuang sampah sembarangan, menjaga kebersihan lingkungan, dan mengikuti kerja bakti membersihkan lingkungan. Hasilnya bagaimana sikap tanggung jawab terhadap lingkungan tersebut jika sudah terwujud? Nah, hasilnya adalah lingkungan bersih dan nyaman, terhindar dari penyakit, timbul kepedulian, masyarakat yang harmonis. Itu di sampingnya ada gambar sampah yang menumpuk harus dibersihkan dengan penuh tanggung jawab. Itu tanggung jawab kita semua anak-anak. Jadi jangan dibiarkan. Ustadz ambil contoh lagi tanggung jawab di rumah, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Tanggung jawab di rumah. Ini sudah ada di lembar soft skillmu. Tanggung jawab di rumahmu itu anak-anak harus tahu. Membantu pekerjaan orang tua di rumah. Ikut menjaga kebersihan dan kerapian rumah. Melaksanakan semua aturan yang telah dibuat dengan baik. Di sekolah contohnya apa? Ikut menjaga kebersihan lingkungan sekolah, ikut membantu menciptakan suasana belajar yang nyaman, melaksanakan semua peraturan yang ada di sekolah dengan baik. Sedangkan di lingkungan masyarakat ikut menjaga kebersihan lingkungan, ikut menjaga keamanan lingkungan sekitar, dan juga melaksanakan semua aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat. Alhamdulillah pembelajaran daring pada pagi hari ini anak-anak mempunyai kewajiban mengerjakan LK yang sudah Ananda dapatkan. Kerjakan dengan penuh tanggung jawab, berarti anak-anak harus mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Nanti anak-anak akan mendapatkan hak apa? Ya, hak kalian mendapatkan nilai yang baik juga tentunya, karena anak-anak sudah berusaha mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya. Terima kasih anak-anak, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.